Halo semuanya, nama saya Agnes Colin. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Wilmar Bisnis Indonesia, program studi Agribisnis Hortikultura, semester 5. Nah, berkaitan dengan tugas produksi pupuk dan pestisida organik, hari ini saya akan mempraktekkan cara membuat pupuk kompos dari limbah dapur. Check it out! Saya akan menjelaskan tentang pupuk kompos terlebih dahulu. Apa sih pupuk kompos itu? Pupuk kompos adalah pupuk organik hasil penguraian atau dekomposisi dari tanaman, hewan, hingga sampah oleh mikroorganisme seperti bakteri dan jamur. Apa saja manfaat dari pupuk kompos? Pupuk kompos memiliki manfaat dapat meningkatkan kesuburan tanah, membantu memperbaiki struktur tanah, meningkatkan daya serap air tanah. Kemudian membantu meningkatkan kualitas hasil panen, membantu menyediakan unsur hara pada tanah, serta menyediakan nutrisi dan hormon yang dibutuhkan tanaman. Bahan utama pembentuk pupuk kompos adalah sampah organik. Sampah organik itu berbeda-beda jenisnya, sehingga menghasilkan jenis kompos yang berbeda juga. Berikut beberapa di antaranya. Yang pertama, pupuk kompos hijau. Pupuk kompos hijau adalah jenis pupuk alami yang terbuat dari bahan baku sampah organik hijau. Biasanya, sampah organik hijau ini berupa sisa sayuran, rumputan, dedaunan, sisa buah-buahan, sampah dari dapur, ampas kopi atau teh, hingga kotoran hewan ternak atau pupuk kandang. Oh iya, pupuk yang akan kita buat ini adalah pupuk kompos hijau ya. Yang kedua, pupuk kompos coklat. Pupuk kompos coklat merupakan pupuk organik yang dibuat dari bahan baku sampah organik coklat. Beberapa contoh sampah organik coklat antara lain daun kering, rumput kering, jerami, sekam, kulit jagung, sisa serutan atau gergaji kayu, dan semisalnya. Sampah organik coklat mengandung zat karbon yang dibutuhkan sebagai sumber makanan bagi mikroorganisme. Yang ketiga, kompos cacing. Kompos cacing adalah kompos yang dihasilkan dari proses timbal balik mikroorganisme dan cacing tanah dalam mengurai limbah-limbah organik. Kompos cacing adalah salah satu produksi kompos melalui cara vermikompos. Cacing tanah membantu proses penguraian yang selanjutnya diteruskan oleh mikroorganisme lain. Selain cacing tanah, proses vermikompos juga dapat menggunakan bantuan belatung. Yang keempat, kompos bagase. Kompos bagase adalah pupuk organik yang berasal dari ampas tebu dari limbah padat industri gula. Limbah bagase umumnya terdapat dalam jumlah melimpah dan memiliki potensi untuk dikembangkan guna menyuburkan tanah. Penggunaan kompos bagase biasa dilakukan oleh para petani perkebunan tebu, atau dengan kata lain, tebu menghasilkan pupuk tebu untuk tanaman tebu kembali. Akan tetapi, pembuatan kompos bagase diperlukan waktu yang cukup lama, serta perlakuan khusus dengan menambahkan mikroorganisme selulotik. Yang kelima, kompos bokasi. Kompos bokasi merupakan pupuk alami dari bahan-bahan organik yang melalui proses fermentasi dengan teknologi Effective Microorganisms 4 atau E4. E4 mengandung beberapa mikroorganisme seperti Lactobacillus sp, Actinomycetes, dan Khamir. E4 merupakan kultur campuran yang terdiri bakteri-bakteri dalam bentuk cairan untuk memfermentasi limbah organik dalam tanah atau sampah sehingga memberikan manfaat bagi kesuburan tanah. Selain itu, E4 juga memberikan rangsangan terhadap perkembangan mikroorganisme lain dan mengikat nitrogen, pelarut fosfat, dan mikroorganisme yang merugikan tanaman. Penggunaan E4 juga bertujuan agar proses pembusukan atau dekomposisi berlangsung lebih cepat. Yang keenam, kompos aerob. Kompos aerob adalah pembuatan pupuk melalui proses biokimia dengan melibatkan oksigen. Bahan baku utama jenis kompos ini adalah sisa tanaman dan kotoran hewan atau campuran keduanya. Untuk membuat kompos aerob dibutuhkan waktu 40 hingga 50 hari. Waktu tersebut bervariasi tergantung jenis dekomposer dan bahan baku pupuk organik. Yang ketujuh, kompos cair. Kompos cair adalah pupuk organik yang dibuat melalui pengomposan basah. Proses ini melewati tahap aerob dan anaerob. Pupuk organik cair dianggap lebih mudah terserap oleh akar tanaman. Namun, pada prakteknya, kompos cair lebih efektif sebagai pupuk daun dibanding akar, kecuali pada sistem tanam hidroponik. Pemberian kompos cair harus sesuai takaran tepat, sebab dosis yang berlebih akan menyebabkan kelayuan daun. Kelebihan dari pupuk kompos.
Pupuk kompos kaya akan unsur hara yang lengkap, sedangkan pupuk buatan tidak memiliki unsur hara yang seperti itu. Unsur hara di pupuk alami ini tersedia mulai dari unsur mikro sampai unsur makro. Kemudian, pupuk kompos memiliki kandungan asam organik, misalnya asam fulvik, asam humik, enzim, hormon, dan sebagainya. Kandungan asam organik seperti ini tidak ada di pupuk buatan. Padahal, fungsi dari asam organik sangat bermanfaat untuk mikroorganisme tanah, cacing, dan juga tanaman. Lalu, pupuk kompos mengandung senyawa yang mampu membantu memperbaiki sifat fisik tanah dan juga mampu menjaga struktur tanah. Di balik kelebihan-kelebihannya, tentu pupuk kompos juga memiliki kekurangan. Beberapa kekurangan dari pupuk kompos yaitu kandungan unsur hara di pupuk kompos cukup lengkap, namun dalam jumlah atau persentase yang kecil, sehingga jumlah kompos yang harus dibutuhkan tanaman akan lebih banyak jika dibandingkan dengan pupuk buatan. Kemudian, jika pengadaan pupuk kompos sangat banyak, maka biaya operasional pembuatan pupuk juga akan meningkat. Proses pengomposan yang dilakukan juga menjadi lebih mahal. Lalu, jika tanah yang akan diberikan kompos ternyata sudah tidak sehat, maka kebutuhan akan kompos akan menjadi semakin meningkat. Sedangkan biaya pembuatan pupuk alami atau pengadaan kompos juga akan meningkat. Next, alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat pupuk kompos hijau. Setelah selesai memasukkan tanahnya ke dalam bumi, sekarang kita sudah bisa masukkan sayurannya. Masukkan secara merata ya. Seperti yang kalian lihat, ini adalah pupuk kompos yang telah didiamkan selama 10 hari. Terlihat daun kunyit dan batang kunyitnya masih belum terurai dengan sempurna. Tapi jika diaduk ke bawah,
terlihat dasar goninya, sayur-sayurannya sudah terurai. Tinggal daun kunyit ini saja dan batangnya. Dan ketika saya membuka goni ini, saya menemukan banyak sekali serangga-serangga kecil seperti kutu. Nih, mereka bersembunyi di dalam sini. Saya tidak tahu apakah itu sejenis serangga pengurai atau hama, tapi saya harap tidak. Jadi kesimpulannya, pembuatan pupuk kompos ini sangat patut untuk dicoba karena bahan-bahan yang mudah ditemukan, peralatan yang tidak sulit, waktu pengomposan juga tidak terlalu lama, dan hasilnya dapat langsung diaplikasikan ke tanaman. Terima kasih telah menyaksikan video ini dan mohon maaf apabila masih terdapat kesalahan ataupun kekurangan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.